Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke teman-teman, untuk latihan JDBC adapter, pertama kita memerlukan melakukan instalasi Oracle Express 11. Juga kita akan memanfaatkan OJDBC 8 jarnya untuk bisa mengkoneksikan atau mengaktifkan Oracle Data Source Class. Oke, pertama kita ekstrak files Oracle Express 11. Kemudian kita buka dan kita running setup untuk menginstal Oracle XE. Ini kalau di kalau di laptopnya belum ada, bisa melakukan instalasi ini. Tapi kalau sudah ada, kita langsung ke koneksi ya, ke koneksi database. Oke, kita tunggu proses instalasi atau extracting dulu. Oke, kita klik next. Kemudian kita accept terms license agreement next. Kemudian ini destination foldernya. Kita lakukan next. Oke, yes, jika ada from ini. Nah, ini kita masukin password sys dan sistem. Ini harus diingat-ingat ya. Password ini harus diingat-ingat karena ini adalah password untuk masuk ke database Oracle memakai user atau skema sistem atau sys. Oke, kita masukin password, kemudian masukin password yang sama di confirm password, kemudian next. Oke, wait. Oke, next. Oke, kalau sudah kita langsung klik install dan kita akan menunggu proses instalasi ini selesai. Two thousand years later. Oke, sudah. Kita klik finish sebagai tanda database Oracle sudah tercreate. Kita bisa langsung membuat user dengan akses ke database memakai SQL Plus. Kita pakai user system SQL Plus sistem, kita masukin password yang tadi sudah di create. Oke, nah ini kita coba akan meng-create user training dengan password training 1234. Create user training identified by training 1234, enter. Kemudian kita beri grant all. Grant all privilege to training. Oke, sudah. Nah, kita kemudian exit dulu dan kita masuk lagi dengan menggunakan user training. Kita ketik exit. Kemudian
karena kita akan harus membuat table dengan user training ya. Kita klik exit, kemudian login lagi, SQL Plus. Kali ini menggunakan user training. Masukkan password training. Oke, kemudian kita membuat table. SQL-nya sudah ada di dokumen exercise. Create table training, MST, customer. Oke, customer ID. Ini harga 2. Oke, kedua enter, table sudah tercreate. Kemudian kita exit dari SQL Plus. Oke, di designer kita memerlukan untuk membuat folder JDBC di dalam adapter. Nah, ini kaitannya untuk penempatan koneksi ya. Penempatan koneksi atau folder penempatan koneksi. Nah, nantinya koneksi adapter akan dilakukan di admin console. Nah, sebelumnya kita akan harus menempatkan library OJDBC 8 di custom library-nya Software-AG, masuk ke folder Software-AG, integration server, instan, kemudian nama instan, lib, kemudian di jars. Dalam jarsnya kita paste di sini. Nah, ini memerlukan restart integration server agar jarnya bisa terload. Kita restart dulu. Oke, kita tunggu restart. 2,000 years later. Oke, sudah bisa restart.
Kita refresh, oke, connection sudah ready. Kemudian kita masuk ke folder tempat kita akan membuat atau menempatkan koneksi. Kita klik kanan, copy, kemudian ke admin console untuk membuat koneksi ke database-nya. Admin console, web adapter, web method JDBC adapter, configure new connection, kemudian web method ada JDBC adapter connection. Package-nya kita pilih tadi package training, kemudian foldernya kita pastekan yang tadi, namespace-nya, kemudian connection name-nya kita kasih lokal, artinya localhost, kemudian underscore no artinya transaction tipenya nanti no transaction yang akan kita pilih. Kemudian data lainnya, data source class, kemudian server name dan seterusnya akan kita masukkan. Oke, localhost. Nah, localhost ini bisa di ini ya, kita ganti pakai 127.0.0.1. Oke, kita pilih no transaction, kemudian data source class-nya Oracle .jdbc .pool .oracle data source class. Server name-nya 127.0.0.1. Username kita pakai training, user training, passwordnya, kemudian kita retype password. Database name-nya kalau Oracle Express adalah XE, kemudian port number-nya standar Oracle 1521. Network protokolnya kita pakai TCP, other properties-nya driver type-nya TIN. Yang bawah connection management pool kita ini dulu default, kita save connection. Kemudian kita lakukan enable database. Oke, sudah enable artinya database sudah terkoneksikan dengan integration server. Kita refresh, maka di dalam JDBC muncul connection dengan nama local node. Nah, ini adalah data dari connection yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat adapter service di folder adapter. Kita kasih nama dengan insert customer. Klik new di adapters, kemudian adapter service, insert customer, kasih nama insert customer. Coba kita cek insert customer, betul. Kemudian nanti akan memilih koneksi JDBC, insert customer, kemudian next, pilih connection 1, kemudian next, kemudian di sini pilih template insert SQL. Coba kita cek ya, ini pilih insert SQL karena ini untuk menginsert data ya. Kemudian klik finish, nantinya akan muncul sebagai adapter service di kanvas. Oke, sudah muncul insert customer di adapters, kemudian table name-nya sudah sesuai otomatis karena ini hanya satu table. Kalau ada banyak table nanti tergantung urutan munculnya gitu secara default. Oke, kemudian pada tab insert klik icon all data untuk dikeluarkan semuanya. Pada tab insert, nah,
kita pilih insert all, kemudian kita lakukan penyesuaian. Oke, kita lakukan penyesuaian. Misalnya untuk active date kita expressionnya langsung saja sysdate, jadi nanti tidak akan muncul sebagai inputan. Oke, expressionnya kita ganti sysdate. Nah, begitu di enter hilang gitu. Kalau kita tidak dilakukan expression, maka dia akan sebagai inputan lagi. Nah, ini tergantung pilihan. Nah, kita pilih saja sysdate agar inputannya hanya 4, yaitu customer ID, customer name, customer status, dan customer type. Oke, kita save. Kemudian selanjutnya kita membuat flow service untuk melakukan wrapper terhadap insert customer tadi. Kita bungkus adapter service-nya pakai flow service. Kita di works, kita bikin new flow service. Kemudian kita beri nama insert customer juga. Nah, kita finish. Dia akan terbentuk satu flow service kosong. Kita cek input outputnya. Ternyata disamakan dengan input output dari adapter service. Oke, kita copy dulu dari adapter service input outputnya. Nah, kita copy. Kita paste. Kemudian kita hilangkan parameter yang nggak perlu, override credential ini nggak perlu. Kemudian di output kita copy. Ternyata tidak ada outputnya, jadi kita pastekan dan kita tambahkan status code dan status message. Status code dan status message. Oke, kita tambahkan 2 string. Satu adalah status code dan satu lagi adalah status message. Oke, kita save. Di tree kita memasukkan beberapa service atau memanggil beberapa service. Kita menggunakan sequence try and catch. Jadi ada 3 sequence dengan posisi 1 parent, 2 child. 2 child ini nanti fungsinya sebagai try and catch. Jadi kalau ada masalah masuk ke sequence catch. Oke, di flow step kita ambil sequence. Ada 3. 2 ada di bawah sequence paling atas atau parentnya. Exit on yang try-nya yang bawah semestinya. Nah, yang itu try-nya. Ini sukses on exit on success. Kemudian yang kedua adalah exit on failure dan yang ketiga adalah exit on done. Ini adalah try, yang bawahnya adalah catch. Try catch sendiri sequence ini sebenarnya sudah ada di flow step. Catch. Oke. Nah, di dalam service try kita tarik adapter service insert customer, kemudian kita tambahkan map di bawahnya. Map ini fungsinya untuk memetakan hasil insert. Kemudian kita cari untuk di sequence catch adalah
get last error atau built-in service untuk mendapatkan last error. Nah, outputnya pun nanti akan diinisiasi sebagai error. Nah, di map ini kita kasih komen initiate output success. Kalau yang bawah ada initiate output error. Jadi kalau masuk di catch berarti dia error. Ada masalah ketika nginsertnya. Oke, kita beri inisialisasi saja langsung di mapnya ini. Insert customer output. Adalah status code dan status message. Kita paste di pipeline out. Oh, sudah ada. Sudah saya paste. Nah, status code-nya ini kita setting sebagai false. Kemudian errornya kita map ke status message. Jadi errornya apa? Di message-nya akan tetap kelihatan. Kemudian yang diinisialisasi output success. Ini juga kita lakukan setting outputnya. Kita copy dulu status code dan status message-nya. Oke, kita tambahkan di bawah insert customer output. Status code-nya true, status message-nya kita tulis success. Insert data. Oke, kita save. Nah, ini services baru sudah bisa kita lakukan pengetesan. Kita cek dulu. Oke, sudah ready. Kita running as a pro service. Kemudian customer ID-nya kita kasih 1, customer name-nya John. Kemudian customer statusnya adalah aktif. Customer type-nya adalah gold. Oke, kita oke. Maka status code-nya sukses insert data. Oke. Nah, di adapter service kedua kita membuat adapter service tapi ini dengan template select atau get customer. Kita klik kanan dulu di adapter new, adapter service, get customer. Ini berarti kalau get artinya melakukan select atau melakukan query. Jadi kita pilihan template-nya pun pasti select. Oke, sudah bikin adapter, kita pastikan lagi. Oke, connection name. Nah, kemudian kita pilih select template. Setelah itu kita klik finish, maka otomatis adapter service akan mounting ke MST customer karena satu-satunya table yang custom ada di situ. Kemudian milih all data untuk dikeluarin, di tab select memilih all, icon all, jadi kelihatannya dikeluarin semua. Kita sesuaikan date-nya misalnya jadi string ya. Oke, kita cek date-nya jadi Java lang string. Kemudian kita where clause-nya pakai ada di tab where. Clause-nya ada di tab where, kemudian satu kolom aja yaitu customer ID. Jadi inputannya nanti adalah customer ID. Oke, tidak result float ini penting kalau misalnya kita mau bisa menduga bahwa ID-nya
ada data yang lebih dari satu, nanti akan muncul oh ada 2-3 rows yang tergenerate. Oke, selanjutnya kita membuat flow service sama seperti tadi insert customer. Kita membuat flow service, klik new flow service. Oke, get customer, finish. Oke, workspace kosong kita tambahkan input, parameter input dan parameter output. Kemudian ditambahkan juga adapter get customer yang tadi. Oke, kita cek di input outputnya, kita copy get customer input, masuk ke wrapper, kita paste, kemudian average credentialnya kita delete karena tidak kita perlukan. Kemudian outputnya kita copy, semuanya kita copy, paste. Oke. Nah, ini nanti adalah array list, tapi hanya satu data, maka munculnya hanya satu. Oke. Di tree-nya akan kita susun logika dengan 3 sekuen. Sekuen utama, kemudian sekuen try, dan sekuen catch. Kita set exit on success yang paling atas, kemudian yang tengah sudah nggak usah di set lagi, exit on failure, yang bawah adalah exit on done. Oke, ini adalah try, yang bawahnya adalah catch. Oke, untuk adapter service, kita nambahkan dulu get last error, kemudian untuk adapter service get customer kita tambahkan di sekuen try. Kita cek di pipeline-nya, get customer input sudah dapat get customer input, begitupun outputnya. Oke, selanjutnya akan kita coba service ini, kita running, save, kemudian running. Kita kasih customer ID 1, kita cek, oh ada itu John aktif yang tadi sudah kita insert ya.